Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Adrian dengan NIM A11122014. Perkenalkan, nama saya Marhatul Hasanah dengan NIM A1122034. Perkenalkan, saya Muftia dengan NIM A11122023. Saya Fitra Anggreni dengan NIM A1112238. Saya Windy Indriani dengan NIM A1122032. Perkenalkan, nama saya Feni Firensia Mapule dengan NIM A111222021. Saya Siti Musdalifah Abdulgani dengan NIM A1112236. Perkenalkan, nama saya Tasmila dengan NIM A1122022. Saya Poppy dengan NIM A1122037. Kami dari Kelompok 2 dengan tema Fungsi dan Manfaat Puisi. Baik, yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah teori puisi, Ibu Nur Halifah SPD MPD. Baik Ibu, di video ini kami akan mempresentasikan tugas, fungsi, dan manfaat puisi. Berikut videonya. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian puisi. Jadi, puisi adalah sajak atau karya sastra yang terkait oleh irama, rima, mantra, dan juga termasuk dalam penyusunan larik atau baris dan juga bait. Dalam hubungan dengan ciri puisi dan prosa, puisi memiliki ciri merupakan ungkapan emosi dari penulisnya, dituliskan secara singkat dan kadang memiliki makna tersirat. Saya akan menjelaskan beberapa fungsi puisi, yaitu yang pertama, media untuk mencurahkan kritik dan kecemasan. Sangat sering kita melihat bahwa dalam kehidupan publik ada banyak masalah, dari yang kecil sampai yang besar. Setiap orang memiliki pandangan mereka sendiri dalam bentuk kritik dan ketakutan yang mereka alami. Yang kedua yaitu mengekspresikan isi hati. Fungsi puisi ini contohnya pada puisi romantis dengan isi kalimat-kalimat yang indah dan bisa menjadi cara kiat untuk mengekspresikan isi hati kita sendiri. Karena terkadang tidak mudah untuk mengekspresikan isi hati dengan kata-kata, tetapi dengan puisi semua ekspresi dapat disampaikan dengan font atau kalimat yang indah. Memberikan motivasi. Dalam kehidupan manusia, tentu seperti roda yang berputar. Artinya, ada saat waktu kita di bawah dan di atas. Dan ketika seorang berada di bawah, di mana ia sangat membutuhkan motivasi dalam posisi tersebut. Untuk itu, sekarang kita dapat menggunakan puisi untuk memotivasi orang lain dan juga diri kita sendiri. Karena itu tidak jarang bagi kita untuk bertemu orang dan bahkan diri kita sendiri yang terkadang sangat membutuhkan motivasi. Memberi kesenangan. Sebuah kesenangan itu penting dalam hidup setiap orang, di mana pada feeling itu kita juga akan membangkitkan semangat. Dan hal ini dapat kita rasakan saat kita melakukan hal-hal yang kita sukai, digemari. Salah satu contohnya seperti menulis atau membaca puisi. Sebab kedua hal tersebut dapat membantu kita untuk menyuarakan ide atau gagasan, isi pikiran yang belum sempat kita curahkan. Lanjut, kita masuk pada manfaat puisi. Yang pertama di sini ada meningkatkan kreativitas. Dalam menulis sebuah puisi, seringkali kita menggunakan kata-kata yang indah dan juga puitis. Hal tersebut sangatlah bermanfaat bagi kita karena kita akan terbiasa untuk menuangkan perasaan ataupun gagasan menggunakan kata-kata yang indah tetapi dengan keringkasan isinya. Selain itu, ketika kita menulis sebuah puisi, kita juga dituntut untuk menyesuaikan rima per baris agar kata-kata yang ada menjadi enak dan nyaman didengar. Hal tersebut dapat memberikan suatu ketentraman bagi kita yang menulis sekaligus membacanya. Yang kedua yaitu memberikan ketenangan. Menulis sebuah puisi berarti meluapkan berbagai emosi yang ada dalam diri, baik itu sedih, senang, gembira, khawatir, dan lain sebagainya. Hal ini tentu sangat bermanfaat baik untuk kesehatan psikologis. Adapun puisi sebagai wadah ekspresi berguna untuk tiap-tiap pelepasan emosi yang kita rasakan. Dalam ilmu psikologi, hal seperti ini disebut dengan kataris. Saja bagi kalian yang ingin meluapkan emosi, bisa menggunakan cara yang positif, yakni dengan menulis puisi. Selanjutnya, menambah keberanian. Salah satu yang sering kita tuangkan ke dalam sebuah puisi ialah gagasan. Melalui puisilah berbagai gagasan yang kita punya dapat kita olah menjadi suatu kebenaran atau kemungkinan. Hal tersebut bermanfaat bagi kita untuk selalu bersikap kritis pada berbagai kejadian yang ada, sehingga akan timbul keberanian atas analisis yang kita lakukan. Selain itu, suatu kebenaran yang kita peroleh selanjutnya harus kita tulis dengan penuh keberanian. Dan dengan menuangkannya ke dalam sebuah puisi, kita akan terlatih untuk menyeruakan kebenaran dan
dengan lebih berani. Meningkatkan kepercayaan diri dalam berkarya. Menulis puisi berarti memberdayakan pikiran dan perasaan. Hal itu yang membuat tiap-tiap puisi menjadi unik. Kemudian yang keempat, kesempatan mendapatkan penghasilan. Menulis puisi juga memungkinkan terbukanya satu peluang penghasilan. Dari menulis puisi, kita bisa mendapatkan penghasilan. Salah satu caranya yakni dengan konsisten menulis puisi dan berani mengirimkannya ke berbagai media massa, baik cetak maupun digital. Dan yang terakhir yaitu melatih kegigihan. Menulis sebuah puisi juga dapat membantu kita untuk melatih kegigihan dalam diri. Seringkali kita sudah berada di tengah jalan dalam proses penulisan puisi. Kita kehilangan cara untuk menuangkan apa yang tersisa di dalam kepala melalui kata-kata. Hal ini tentu dapat melatih kita untuk bersikap pantang menyerah. Karena tentu untuk dapat membuat sebuah puisi yang bagus, kita dituntut untuk selalu gigih dalam menuangkan gagasan ataupun perasaan melalui kata-kata. Karena puisi bukanlah barang sekali jadi. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami, dan selanjutnya akan kami tampilkan salah satu contoh bentuk baca puisi dengan judul Lautan karya W.S. Rendra. Lautan karya W.S. Rendra. Daratan adalah rumah kita, dan lautan adalah kebebasan. Langit telah bersatu dengan samudra dalam jiwa dan dalam warna. Kesegenap arah berlaksa-laksa hasta di atas dan di bawah membentang warna biru muda. Tanpa angin mentari terpancang bagai kancing dari tembang. Tiga buah awan yang jauh berlayar di langit dan di air, bersama dua kapal layar bagai sepasang burung camar dari arah yang berbeda. Sedang lautan memandang saja. Lautan memandang saja, di hadapan wajah lautan nampak diriku yang pendusta. Di sini semua harus telanjang, bagai ikan di lautan dan burung di udara. Tak usah bersuara. Janganlah bersuara, suara dan kata terasa dina. Daratan adalah rumah kita, dan lautan adalah rahasia. Baik, itulah tadi pemaparan pembacaan puisi yang sesuai dengan fungsi dalam puisi, yaitu media untuk mencurahkan kritik dan kecemasan, mengekspresikan isi hati, memberikan motivasi, dan memberikan kesenangan. Makna sendiri yang terkandung dalam puisi ini yakni menceritakan di hadapan kebebasan, semua rahasia harus ditelanjangi bagai ikan di lautan dan bagai burung di udara. Artinya, penyair mengharapkan agar segala perbuatannya yang baik maupun yang buruk harus diakui dan disadari siapa dirinya sebenarnya yang tidak luput dari berbagai kesalahan. Di sini kami mengambil kesimpulan bahwa puisi adalah bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun secara cermat dengan mengkonsentrasikan struktur fisik dan struktur batinnya sehingga mampu mempertajam kesadaran orang akan pengalaman hidup. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.